Nggak kerasa ya, udah tahun 2024 aja. Dan ya, gue nanya nih sama kalian-kalian semua yang lagi nontonin video ini, kira-kira ada kepikiran nggak sih buat upgrade sebuah handphone? Tapi kayaknya ini bukan video upgrade lah, soalnya budget murah meriah kentang murah parah lah. Jadi di video kali ini gue bakal ngerekomendasin HP yang ya secara kasarnya tuh jauh lebih worth it ya. Harga sejutaan, bahkan rekomendasi yang pertama gue di bawah sejuta ketimbang iPhone. Tapi secara spesifik ini lebih baik daripada iPhone. Spesifik ya, lebih baik dari sisi layar ya, atau bisa menyamain lah. Jadi gue nggak ngebahas kamera ya secara detail, gue nggak ngebahas performanya, operasi sistemnya ya kan. Even sampai saat ini, kalau lo beli iPhone yang harganya sampai 4 juta, 5 juta, ke 6 juta, 7 juta, ada loh ya masih layar IPS panel dan ada loh masih ada home button ya. Kejam banget sih Apple, sumpah, sumpah, sumpah. Contohnya kayak iPhone SE generasi paling the latest, paling barunya. Itu lo beli tuh harganya hampir 10 juta, dapat home button dan layarnya kecil, kotak gitu. Ya, it's worth it, ya balik lagi lah. Ya kan, tapi gue nggak ngebahas itu, gue di sini ngebahas secara personal itu dari sisi layarnya. Gue bakal ngerekomendasin HP Android yang layarnya sebaik iPhone, sebagus iPhone, bahkan lebih bagus daripada iPhone di harga 1 jutaan. Jelas ya, di sini gue nggak ngebahas per kamera-kameraan. Nah, untuk kamera kayaknya videonya tuh di segmen yang berbeda lah. Nanti gue bakal buat mungkin habis konten ini lah. Kamera HP Android yang lebih bagus daripada iPhone di budget sejutaan. Ya, seru tuh kayaknya di tahun 2024 ini ya kan. Oke lah, kalau kamera iPhone udah jelas, apalagi buat video recording bagus. Tapi ada loh yang lebih bagus dari iPhone untuk urusan kamera di budget sejuta 2 juta. Nanti gue coba rekomendasiin handphonenya di konten yang berbeda. Oke, sekarang kita fokus ke topik ya. Oke, rekomendasi yang pertama gue adalah si Samsung Galaxy A20. Handphone ini ya dikasih layar AMOLED. Harganya di bawah sejuta, cuma ratusan ribu lah. Nah, kalau kita lihat dari sisi spek ya, nah si Samsung ini ngasih layar Super AMOLED boy. Nah, kalau kita lihat dari spek ya, memang nggak terlalu gahar ya. Kenapa nggak terlalu gahar? Karena ukurannya 6,4 inch, tapi dikasih resolusi cuma 720 dan 1560. Dengan resolusi 720 kali 1560 dengan ukuran layar 6,4 inch, nggak bakal ngerasa terlalu tajam, tapi lu nggak bakal ngerasa terlalu blur juga. Handphone ini cucok parah, apalagi dikasih protection Corning Gorilla Glass ya. Gila sih Samsung pada zamannya ya. Ini layar ya, kalau asal lo tahu aja ya, layar HP si A20 ini yang harga ratusan ribu ini jauh lebih baik ketimbang daripada lo beli iPhone harga ratusan ribu. Kalau kita compare dengan harga yang sama, iPhone yang harga ratusan ribu, lo tuh bakal dapat layar yang jelek banget. Kenapa? Ya di harga ratusan ribu notabene-nya lo cuma dapat kayak iPhone 6, iPhone 5s, yang which is literally fine parah. Handphone itu layarnya udah pasti gantian, udah nggak mungkin ori, udah jarang banget yang layar ori. Tapi beda kalau lu pilih si Samsung ini, Samsung A20 ini lu bakal dapat layar yang full original, masih banyak tuh beredar di pasaran ya kan. Dan yang kayak tadi kita lihat dari sisi spek ya, Corning Gorilla Glass 3. Dan lu bisa lihat ini layar masih ori Samsungan, masih minim scratch, minim gores-gores ya. Gue suka sih, good job lah Samsung pada masanya. Dan ngomongin soal kamera, karena layar AMOLED, jadi lu kalau buat foto-foto, wah jauh lebih pede lah. Karena akurasi warnanya jauh lebih baik ketimbang IPS panel. Apalagi kalau kita ngomongin soal layar ya. Layar ini seenak apapun handphone ya, kalau layarnya tuh nggak enak, ya lu nggak bakal pakai tuh HP ya. Buat ngegame nggak enak ya kan, lu bayangin. Chipsetnya powerful, baterainya wah bisa seharian. Tapi kalau lu main game sensitivitasnya tuh nggak enak di layar ya, percuma ya kan. Nah itu gue bilang, makanya ini rekomendasi fokus ke layar dulu deh. Nah kalau masalah bentuk si Samsung A20 ini fix no debat, nggak bisa dibilang handphone ini ganteng sih. Ini B aja sih dari sisi desainnya. Tapi di harga ratusan ribu men. Gue iseng nyoba pakai HP ini ya di tahun 2023 ya. Masih oke lah, masih enak dah dibuat di tahun 2024. Oke, sekarang rekomendasi yang kedua ada Huawei P30 Lite. Anjay. Oh ya, spek-spek yang ada di konten ini gue taruh di deskripsi deh. Kalau lo mau lihat spek-spek HP yang lagi gue bicara ini nih. Nah untuk Huawei yang satu ini, gue nggak bisa terlalu menitik beratkan banyak harapan terhadap handphone ini. Nah kalau ini rekomendasi yang kedua gue ini harganya 1 jutaan bukan ratusan ribu. Nah di budget 1 jutaan lu bakal dikasih layar yang wah aura rasa flagship itu berasa lah kalau pakai HP ini.
Kenapa? Karena gini loh, layarnya memang si Huawei ini nggak ngasih AMOLED-AMOLEDan, nggak ngasih embel-embel OLED-OLEDan. Cuman gila, Huawei itu ngasih nggak pelit, men. Ini coba lu lihat, lu pause aja deh video, lu resapi, gambarnya itu enak, tajem, wah enak banget lah. Ini menurut gue jauh lebih enak ketimbang layar iPhone. Why? Ini gue bakal jelasin. Kalau kita lihat dari sisi spek ya, si Huawei Lite ini, itu dikasih layar yang 6,1 inch, tapi resolusinya 1080 kali 2312. Ini spek flagship, man. Dan kalau kita lihat PPI-nya di 415 ppi. Ini kalau kita komparasi dengan iPhone yang ukuran layar 4,7 inch dengan anjir ngomong apa gue, dengan resolusi rasio yang dikasih, ini jauh lebih enak layar si Huawei ini. So, dengan layar yang lebih besar dari iPhone, meskipun sama-sama IPS panel, tapi dikasih PPI lebih tinggi, resolusi lebih tinggi, jauh banget lebih enak pakai Huawei ini. Makanya sebelum gue bikin konten ini kan gue nggak ngeliat sih spek si Huawei ini secara detail layar. Tapi ini kok enak layar Huawei ini, kok enak. Gue coba bandingin dong dari sisi speknya sama si iPhone ini. Wah gila sih. Pantes ya. Jadi kasarnya gini, lu modal beli Huawei di harga sejutaan, itu rasanya tuh layarnya lebih baik daripada iPhone yang harga 3 juta, 4 juta men layarnya. Especially kita ngomongin sesama IPS panel ya. Nah kalau kita bandingkan nih dari sisi spek to spek ya, antara Huawei P30 Lite dengan si iPhone 8, lo bisa lihat ya dari sisi displaynya, ini si Huawei kasih layar lebih besar ya. Ketajamannya si iPhone cuma 750 kali, ya kecil lah. Jadi kalau ngomongin ketajaman layar, Huawei menang kemana-mana ya. Karena pertama kita ngeliat tuh layarnya tuh lebih besar, tapi resolusi juga digedein sama si Huawei. Itu menurut gue parah sih, parah. Lu nggak bakal nemu layar seenak Huawei menurut gue ya. Kalau lu beli HP baru Android sejutaan, fix no debat. Itu lu harus ngerasain sendiri layarnya Huawei tuh enak, parah. Kalau layar udah bagus, otomatis buat jepret-jepret buat kamera, oke punya. Nah rekomendasi terakhir dari gue si Redmi 12. Kenapa ini nyantol? Karena yang gue rekomendasiin tadi tuh agak-agak old ya. Kalau ini the new one, ini agak rekomendasi baru. Siapa tahu lo nontonin video gue, gimana sih ini rekomendasi nggak ada yang baruan dikit apa? Nah makanya gue selipin yang paling baru di terakhir. Ini adalah Redmi 12. Kalau ngomongin soal spek, ya nggak bisa diharapin lah kayak flagship, kayak mantan flagship. No, nope lah ya pokoknya. Cuman kalau dipakai HP ini tuh, gue gimana ya? Ini jujur ya, berdasarkan experience pribadi gue ya, self experience. Ketika gue menggunakan si Redmi 12 ini, yang gue rasain apa sih? Yang gue rasain tuh kayak gue lagi pakai iPhone 11 cuy. Sumpah deh. Kenapa? Karena ukuran dimensi layarnya, gedenya itu kayak ya mirip-mirip lah kalau sekilas dipegang. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ini sartuasi warnanya yang dihasilkan sama si Redmi 12 ini. Ini Xiaomi jago sih nyetingnya. Parah sih. Harus gue akuin sih, si Redmi jago sekarang. Harus gue akuin yang kedua nih, rasa sartuasinya, kehangatannya, color yang dihasilkan sama layar ini mirip banget kayak iPhone asli dah. Jadi fix no debat, 3 handphone ini yang gue rekomendasiin itu layar terbaik ya menurut gue selama gue nyoba-nyoba ketiga handphone ini. Itu yang bisa gue share ke kalian semua, dan yaudah ini rekomendasi gue dari sudut pandang layar, dan sampai jumpa di konten berikutnya.